Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah. Ketemu lagi ya teman-teman di rumah Aura. Terima kasih yang udah datang di sini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Amin. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan ibadah kita lancar ya. Nah teman-teman, ini saya mau bikin masakan dulu. Jadi ini tuh bisa untuk menu buka puasa nanti kalau teman-teman kadang-kadang bingung mau bikin apa gitu. Cuman kalau saya masakannya ya seperti ini ya teman-teman, menu rumahan sederhana ya, alhamdulillah, tapi rasanya tuh nikmat banget. Nah karena saya punya terong, terus punya telurnya itu udah saya rebus gitu ya, terus saya juga punya kacang panjang. Jadi kali ini saya kepengen banget makan lodeh teman-teman sama balado telur. Nah itu saya udah rebus telurnya 7 butir. Terus saya juga punya satu ikat daun so ataupun daun melinjo gitu, udah saya cuci bersih, udah saya potong-potong gitu. Nah untuk terongnya ini saya hanya menggunakan 2 aja ya. Saya masaknya nggak banyak, yang penting kemakan habis gitu teman-teman, daripada masak banyak terus kebuang kan sayang ya. Ini saya mau bikin untuk bumbu lodehnya. Jadi bumbunya itu saya iris aja, bawang merah, bawang putih sama cabai, nanti ditambahin pakai daun salam, lengkuas ya. Langsung aja numisnya di panci ya teman-teman, biar nggak bolak-balik nyuci perabotan. Jadi yang simpel aja, saya menggunakan minyak tidak terlalu banyak. Yang penting bawang merah bawang putihnya itu tidak langu ya. Ditumis sampai mateng. Kemudian kalau sudah layu bumbunya, masukin sayurannya. Dan sayurannya ditumis-tumis sebentar aja gitu supaya lemes teman-teman. Kemudian tambahkan air. Nah karena saya menggunakan pancinya sedikit, karena masaknya juga sedikit ya, jadi alhamdulillah pas ya. Kemudian saya tambahkan gula, itu saya pakainya pemanis diabetamil gitu teman-teman. Terus pakai garam, pakai penyedap kalau teman-teman suka ya, pakai kaldu jamur. Kemudian untuk teman makan lodeh ini saya goreng tahu, jadi tahunya itu agak-agak asin gitu. Nah karena saya kehabisan fiber cream, biasanya kan saya pakainya fiber cream, ini saya pakai santan instan aja, satu saset yang ukuran 65 ml kalau nggak salah ya. Nah seperti ini penampakan lodehnya. Ini tuh enak banget ya kalau lodeh, ada terongnya, ada daun linjonya, itu rasanya kayak nikmat banget. Apalagi kalau makannya itu pakai ikan asin sebenarnya, cuman saya tuh nggak ada ikan asin ya teman-teman. Jadi saya bikin balado terong aja yang lumayan pedes ya. Terus bumbu baladonya itu hanya bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit merah yang lumayan banyak. Di blend ya teman-teman. Karena choppernya itu kecil, jadi saya 2 kali giling. Yang penting jadi daripada ngambil ini teman-teman blender yang gede gitu ya, harus naik ke atas, ya udahlah yang ada di depan mata aja gitu. Nah ini tahunya udah mateng alhamdulillah. Jadi saya tuh kalau buka puasa ataupun sahur masaknya ya sama seperti biasanya aja gitu, paling-paling ketambahan pakai misal sebuah, kadang beli kadang bikin, pokoknya semaunya aja gitu ya. Dan masaknya ya seperti ini aja, sama aja gitu seleranya, selera masakan rumahan ala-ala ya pada umumnya aja gitu ya. Nah itu telur rebusnya saya goreng dulu sebentar supaya tidak licin banget gitu ya. Dan biasanya kalau telur rebus digoreng itu kan kulit-kulitnya enak ya, harusnya itu minyaknya banyak rendam supaya telurnya kegoreng semua. Tapi kali ini saya gorengnya sebentar aja, yang penting permukaannya itu ada coklat-coklatnya gitu. Nah karena tadi cabenya udah saya giling, kemudian ini bawang merah bawang putihnya juga saya giling, jadi seperti ini aja. Saya tambahkan daun jeruk, daun salam, dan lengkuas ya teman-teman, ditumis-tumis sampai wangi gitu, sampai minyak-minyaknya keluar. Tadi saya menggunakan minyak nggak terlalu banyak, pokoknya saya kalau masak itu minyaknya tuh nggak banyak-banyak gitu, karena nggak nyaman aja kalau masak tumisan ataupun kuah-kuah yang berminyak terlalu kental gitu ya. Kemudian di seasoning menggunakan gula, garam, dan penyedap kaldu jamur. Ini kebetulan kaldu jamurnya ngisi lagi karena tadi tuh udah habis teman-teman. Nah ini sisanya langsung masukkan aja ke wajan. Setelah bumbunya mateng agak-agak menyusut gitu, terus wanginya udah enak, kemudian masukkan telurnya ya.
Sebetulnya saya kalau bikin video masak gini agak-agak malu. Malunya apa? Ya karena saya tuh nggak terlalu pintar masak, hanya bisa-bisa aja gitu ya teman-teman. Yang penting tuh ada masakan, bisa untuk makan sekeluarga gitu sih. Kalau pinter banget sih enggak, ya rata-rata aja sih. Kemudian biar lebih enak tambahkan bawang merah goreng dan jangan ketinggalan pakai kerupuk supaya makannya lebih nikmat. Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah ya. Untuk nikmat makanan hari ini, semoga kita semua selalu dalam kelimpahan rezekinya tiada batas ya teman-teman, amin. Oke, karena masaknya udah selesai dan dari tadi tuh saya nggak ngapa-ngapain ya. Kalau bulan puasa itu habis sahur itu susah banget untuk tidur lagi. Jadi biasanya saya lanjut untuk beberes. Karena kalau saya habis sahur terus tidur bangun-bangun tuh tenggorokannya kayak nggak nyaman gitu loh. Kayak ada sisa-sisa bekas makanan apa gitu yang ganjel ataupun berasa kayak serak ataupun pokoknya nggak nyaman aja tenggorokannya gitu teman-teman. Makanya lebih baik tuh nggak tidurnya nanti siangan gitu. Makanya ini saya kalau bulan puasa agak santai sih, yang penting ada masakan untuk sahur ataupun buka, terus beberesnya juga santai aja gitu ya. Biasanya agak siangan, pokoknya nggak dijadwal lah, semau-maunya aja gitu. Sebenarnya ibu rumah tangga itu bisa mengatur waktunya sendiri ya teman-teman, enaknya tuh seperti itu gitu. Ya walaupun kadang-kadang dinilainya itu nggak pernah kerja, nggak pernah ngapa-ngapain di rumah ya, tapi semuanya kan dikerjakan sendiri kalau kita tuh nggak punya ART. Nah ini alhamdulillah udah selesai teman-teman. Dan lanjut, ini tuh saya mau buka paket ya, alhamdulillah ada rezeki untuk beli wokpen yang ukurannya kecil, karena iseng-iseng lihat di Shopee gitu. Memang saya juga perlu banget ya, kayak wokpen itu kan nyekung gitu teman-teman. Jadi ini tuh bisa untuk bikin mie instan ataupun bisa bikin masakan berkuah yang volumenya tuh nggak terlalu banyak, ataupun bikin telur ceplok. Ini tuh wokpen dari Informa, cuman saya belinya nggak langsung ke Informa karena di Shopee ternyata lebih murah, dan kebetulan saya belinya itu pada saat live teman-teman. Jadi pasti dapat gratis ongkir, terus dapat diskon juga. Yang harga awalnya di Shopee 135.000, mungkin kalau di Informa langsung itu bisa lebih mahal gitu ya. Dan ini tuh saya kena hanya dengan harga 112.000 teman-teman, Masya Allah. Alhamdulillah banget saya dapat wokpen cantik gitu ya, dari material yang bagus, anti lengket teman-teman. Dan ini tuh ukurannya 20 cm ya. Ini tuh pas banget kalau kita ngangetin sayur ataupun bikin menu kuah yang sekali makan, kalau misal kita untuk sahur doang gitu ya. Dan ini saya punya yang ukuran kecil fry pan, ini udah nggak bagus, jadi ini udah jarang saya pakai. Paling-paling hanya untuk sangrai kemiri ataupun sangrai kayak lada gitu. Biasanya kan kalau sebelum dihaluskan saya sangrai dulu ya. Nah wokpen ini tuh praktis banget ya teman-teman kalau kita masaknya sedikit, misal hanya masak sekali makan untuk sahur gitu. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.